Salam, saudara-saudara. Hari ini kita bersama kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Baik, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan, merenungkannya. Tuhan, terangi hati kami dan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan juga dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul renungan kita, Jika Tuhan Menghendaki. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari surat ini kita belajar bahwa hidup ini sebenarnya sementara. Dikatakan hidup kita itu seperti uap. Uap, kalau kita lihat uap sebentar saja lalu lenyap. Tidak terlalu lama kalau kita melihat uap yang menguap begitu saja. Artinya hidup kita ini sementara, hidup kita sebentar, hidup kita tidak bisa kita pastikan kapan akan berakhir, kapan akan selesai. Dan kita melihat bagaimana di masa pandemi ini kita melihat orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, dan mereka seolah-olah kita tidak menyangka bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan. Ada orang-orang yang masih muda dipanggil Tuhan, ada yang sudah tua dan lain sebagainya. Ada yang tadinya sehat dan kemudian dipanggil Tuhan, ada yang juga karena sakit dipanggil Tuhan. Dan di sini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus bagaimana dikatakan, kita harus menyerahkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, dalam ayat yang ke-15 ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Perkataan jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukan ini dan itu, artinya bahwa kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan adalah hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan adalah hidup yang beriman kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang selalu setiap hari menyerahkan semua rencana-rencananya kepada Tuhan. Menyerahkan rencananya akan melakukan A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak lupa menyerahkan seluruh rencana, seluruh apa yang akan dilakukan. Dan terlebih lagi, seperti kehidupan kita tiap hari, ketika kita bangun pagi, marilah kita datang di hadapan Tuhan dan jangan lupa menyerahkan rencanamu, hidupmu, pekerjaanmu, aktivitasmu dari pagi hingga malam yang akan kau lalui. Jadi itu yang pertama, bahwa jika Tuhan menghendaki artinya kita harus berserah di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, jika Tuhan menghendaki artinya bahwa kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Kalau tadi kita menyerahkan, sekarang kita juga harus berharap. Kita harus berharap bahwa Tuhan akan
memberkati langkah-langkah kita. Kita berharap bahwa Tuhan akan memberkati segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita berharap bahwa kita akan berhasil dalam segala rencana kita. Kita berharap bahwa anak-anak kita akan berhasil di dalam pendidikannya. Kita berharap bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Kita berharap, artinya benar-benar kita percayakan kepada Tuhan agar Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ini yang dikatakan berharap. Ketika kita berharap, artinya kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Marilah kita berserah dalam rencana kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam segala rencana-rencana kita. Dan yang ketiga, kita belajar di sini bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Dia. Tuhan akan memberkati orang-orang yang bersandar kepada Dia. Dan saya percaya dengan demikian kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, artinya kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.